Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya Allah atas izin Allah rekan-rekan yang konsisten hari ini bisa hadir di setiap acara untuk sebulannya 4 kali, dan saya berharap teman-teman yang sudah memutuskan untuk berjuang di Lekut bisa konsisten, karena jujur dengan kita konsisten Allah pasti lihat, Allah dengar. Jadi bismillah, pada hari ini, hari Ahad tanggal 4 Agustus di 2024, ya semoga kita semua yang hari hadir dalam 1 tahun ke depan Allah kabulkan semua yang hari ini hadir, apapun impiannya. Dan kepada teman-teman yang mungkin Bunda yang hari ini baru hadir, ini ada sebuah informasi yang insya Allah sangat luar biasa. Dengan Pak siapa? Dalam itu seorang aja putih, lor sebelah putih, depan balai desa. Oh gitu. Jadi insya Allah ya, kesempatan yang baik ini jadikan hari ini sebagai, apalagi ini bulannya bulan Agustus, semoga ya, bangsa Indonesia merdeka yang sesungguhnya. Ya, karena saat ini jujur kita itu belum merdeka loh, Pak. Siapa yang udah merdeka? Ya kan? Hanya politik aja yang kita dimerdekakan. Secara ekonomi kita masih diikat dari ujung kepala sampai ujung kaki itu. Sekarang ini dari sumur, kasur, dapur, ada nggak produk saudara kita? Ada nggak, Pak? Semua punya siapa? Asing dan asing semua. Ada yang non muslim? Ada nggak ada? Ada ya. Jadi di Indonesia itu ada 5 agama yang diakui. 6. Sekarang 6 ya? 6 ya? Oh, Konghucu. Sudah ya tadi ya? Dan semuanya teman-teman saya itu berteman bukan hanya dengan yang sama muslim. Seluruh pengusaha di Indonesia waktu hadir itu dari Hindu, Buddha, ya, Konghucu. Ya, saya malah kalau bermain tenis meja banyak dengan Konghucu, Pak, di kelenteng. Ya. Tapi saat ini juga mereka prihatin. Kawan-kawan saya yang non muslim juga saat ini prihatin karena semuanya dicengkram oleh luar negeri semua, oleh asing dan asing semua sekarang nih, dari hulu sampai hilir. Makanya saya di sebuah gerakan bela beli produk teman, bela beli produk Indonesia. Mungkin ada dari kawan-kawan yang sudah pernah dengar sebuah gerakan bela beli produk Indonesia. Ada yang pernah? Ya, pernah ya. Ada ya, banyak ya. Nah, ini adalah bentuk dari keprihatinan teman-teman. Karena dari sumur, kasur, dapur dikuasai mereka semua. Dan kita semua, bangsa kita itu hanya jadi konsumen. Nah, ini pertanyaannya, apakah kita hanya bisa berdiam diri, menggerutu, atau ada sebuah daya upaya pengen keluar dari cengkraman itu? Selama ini masih di ranah seminar. Gerakan-gerakan itu masih sebatas seminar. Real action-nya masih sangat-sangat minim sekali. Nah, tapi insya Allah pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, kita memang diajarkan ya, kalau kita berbisnis boleh dengan siapapun. Contoh Rasul kita, Nabi kita saat bermuamalah berdagang dari usia muda sudah
Jadi eksporter importer betul nggak? Berarti sudah ya, berdagang berniaga. Di dalam berniaga boleh lintas agama, lintas kepercayaan, lintas negara. Jadi kan kita punya prinsip lakum dinukum, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi tidak, di dalam bermuamalah itu kita bebas. Tidak harus dengan sesama muslim, tidak harus dengan sesama enggak gitu. Kita diajarkan berbisnis dengan siapapun, apapun agamanya, kepercayaannya, itu beda. Itu di dalam kita bermuamalah. Nah, tapi insya Allah pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan, ini ada sebuah informasi bisnis kelasnya kelas dunia. Ini bisnis kelas dunia, Pak, bukan kelas pasar Wage, pasar Tanah Abang, Cikampek, Cirebon. Bukan, ini kita sedang berada di sebuah perusahaan skalanya internasional yang saat ini alhamdulillah atas izin Allah ya, perusahaan ini sampai di Indonesia itu sekitar 6-7 bulan yang lalu. Dan ini bisnis yang sesuai dengan tren zamannya sekarang. Jadi gini Bapak Ibu, toko sekarang sudah di genggaman tangan, kantornya juga sudah di genggaman tangan, ya. Jadi semuanya sudah ada di genggaman tangan. Tinggal bagaimana, ya. Contoh gini, kenapa saat ini toko kantor di genggaman tangan? Ya karena sekarang sudah eranya digitalisasi. Jadi teman-teman mungkin sering, yang bagi yang biasa sering belanja online, ya, belanja online apapun itu, ya, apapun itu sekarang cukup dengan handphone bisa milih harga yang paling murah sampai harga yang paling mahal ada. Dan sekarang juga eranya cari uangnya juga sudah berbeda. Saya alhamdulillah sejak tahun 96 itu sudah punya kios di Pasar Wage. Dan 20 tahun lebih saya di Pasar Wage. Ada 3 ruko di sana. Yang 2 kontrak, yang 1 milik sendiri. Nah, kontrak di sana dari saya kontrak waktu itu masih ada 1 yang kontraknya tahun 2001 itu 30 juta sampai harganya kemarin 50 juta. Berarti kenaikannya tiap tahun itu kenaikan 1 juta. Setahun 30 juta. Berarti sebulan berapa? 2 juta. Setahun 30 juta dibagi 12 berarti 2,5 juta. Tuh, sewa toko di Pasar Wage tahun itu 2,5 juta. Kalau yang di pinggir jalan raya itu sudah 90 juta. Yang di pinggir jalan raya itu. Nah, saya di Pasar Wage itu bertahan sampai berarti di Pasar Wage 22 tahun. Berarti kalau ke 50 kali 22 toko, bayar kontraknya aja berapa satu tokonya loh. Tapi saya bertahan. Nah ini nanti ini biaya operasional toko di ini kelas dunia, karena sudah zamannya zaman canggih. Biaya operasionalnya cuma 170.000. Murah apa murah banget? Dan nih satu, kalau di Pasar Wage rukonya itu minim-minimnya itu 900 juta. Kelasnya masih kelas Pasar Wage. Di sini rukonya kelas dunia, harganya cuma 850.000. Murah pakai banget kan? Murah pakai banget. Murah enggak Pak? Toko kelas dunia 850.000. Murah pakai banget kan? Murah pakai banget. Terus biaya operasionalnya sebulan sama saja kayak kita punya handphone, bayar paketan handphone. Separohnya wifi lah. Wifi kan sekitar 300 ya. Betul nggak? Wifi 300 ribuan. Nah, kalau ini malah pakai yang 425 sini kalau untuk
MBS-nya cukup ya cepet. Jadi biaya operasionalnya murah, tokonya juga murah, kelasnya dunia. Nah, ini yang buat teman-teman yang sudah bermitra ini. Di luaran sana ini bekal nih, karena ini banyak. Saya lebih fokus ke teman-teman yang sudah mitra aja nih. PR-nya adalah pasti nanti di luaran sana banyak ditanya, kok bayar sih? Ya bulannya ada yang merasa keberatan? Pasti ada. Dan pasti banyak. Karena dia berpikirnya itu ini MLM. Berpikirnya ini bukan MLM. Kita di sini pebisnis toko online. Ya. Kalau kita punya toko, ada biaya operasionalnya nggak tiap bulan? Terus kalau kita jadi sales, ada nggak sales bayar toko? Kalau ini Bapak Ibu, kalau nanti di lapangan ketemu teman-teman keberatan dengan biaya operasional yang 170.000, tanyakan. Kalau begitu, kalau tidak ada biaya operasional, itu ikut MLM. Kalau MLM itu jadi sales. Kalau di sini kita jadi pebisnis toko online. Yang namanya toko pasti ada biaya operasional. Bayar karyawan, bayar kebersihan, bayar listrik. Belum kalau di pasar ada keamanan. Belum tadi tokonya sewa, gaji karyawan lebih besar lagi tuh. Ada nggak karyawan digaji 1 juta? Yang mau sebulan? Nggak ada yang mau kan? Nah, ini Bapak Ibu nanti kalau ketemu di lapangan menyampaikan, kenapa harus ada biaya abonemennya, ada biaya bulanannya. Kita ini bukan pemain MLM. Kenapa? Bedanya MLM dengan Lifegood. Kalau Lifegood itu kita tuh beli tokonya, dan di toko tersebut sudah disediakan barang dagangannya. Mau beli apa saja bisa. Tapi kalau MLM, untuk kita bergabung dipaksa harus beli, butuh tidak butuh harus, belum lagi harus tutup poin lah, inilah itulah. Ini yang nanti bakal buat teman-teman di lapangan. Apa sih bedanya toko online Lifegood dengan toko online yang di Lazada, Tokopedia, terus Shopee? Nah, ini Bapak Ibu harus paham. Kalau di Tokopedia, di Shopee, kita daftar toko online di sana, barang dagangnya siapa yang beli? Yang nyiapin siapa barang dagangannya? Ya kita. Terus kalau ada yang order, yang ngirim siapa? Ya kita juga. Pertanyaannya, kalau kita daftar di toko online kayak Shopee, Lazada, Tokopedia, berarti modalnya, karena modalnya kita harus stok barang di rumah, modalnya lebih gede apa lebih kecil daripada Lifegood? Satu, modalnya pasti lebih gede, karena kita harus stok produk. Kedua, resiko tidak laku jadi bisa bangkrut, belum expired produknya, belum lagi kerepotan kalau kita kirim-kirim, belum lagi kita juga masih harus ngiklan. Kalau kita nggak ngiklan di Shopee di mana nggak laku, produk ini nggak bakal laku. Dan kalau produk nggak laku, resikonya apa Pak Ibu? Resikonya expired. Terus kalau expired, ya rugi. Ruginya berapa? Berjuta-juta. Nah, kalau di Lifegood, kita hanya beli toko Pak sekali seumur hidup. 850.000 beli toko sekali seumur hidup. Produknya disiapkan, mau berapapun disiapkan oleh Lifegood. Harganya grosir. Nah ini Pak Ibu, ini juga bekal buat teman-teman ini kalau ditanya nanti. Kalau di toko online biasa, kita buka toko online di Lazada, Shopee dan lain-lain,
produknya berani nggak garansi Bapak Ibu? Gitu aja nanti. Apa sih bedanya toko online itu? Kan gratis daftarnya. Oke, daftarnya kalau di toko sana gratis. Tapi pertama harus beli produk. Ya kan? Karena untuk di stok. Terus ngirim sendiri juga. Terus pertanyaan ini, berani nggak garansi? Terus berani nggak kirim ongkir seluruh dunia gratis? Itu pasti nggak bakal berani. Contoh, Bapak buka di Shopee. Ada yang order tiba-tiba orang misalkan Thailand atau Filipina, berani nggak ngirim gratis? Terus berani nggak garansi? Begitu nggak terbukti barangnya, kembalikan botol kosongnya, terus ditransfer balik, berani nggak? Live good berani. Berarti produknya kira-kira kualitasnya berani garansi dunia loh, bukan ini, garansi dunia loh. Berarti produknya begitu luar biasa sehingga Pak sampai berani menggaransi. Dan yang paling menurut saya hebat adalah beliau, perusahaan ini berani ongkos kirim gratis. Itu loh, saya kadang belum sampai dunia loh. Dikirim gini Pak, dikirim dari Jerman, ada 6 produk gratis sedunia. Ini nggak makan sekarang sana. Ini dari mana? Gimana ngitungnya? Saya sampai hari ini belum sampai. Kalau garansi masih oke lah karena kualitasnya bagus. Ayo free ongkir dunia itu yang belum sampai otak saya. Moga Pak, sambil nunggu yang lain. Moga langsung moga. Ini depan aja moga Pak, depan moga Pak. Moga depan moga. Berokot aja Pak. Iya. Ya, baru pertama kali datang ke sini. Oh, baru pertama kali. Tapi logatnya bukan Banyumas ya? Oh, logatnya Sunda masanya. Oh gitu. Ya, saya di Bandung berapa tahun ya? 2 tahun lebih saya di Bandung, di Bawabatu saya. Di Bawabatu saya. Saya di perumahan. Ya dekat ya itu paling sekilo itu. Jadi siapa yang ngundang sini siapa? Nggak tahu itu Pak. Oh tuh, berarti nggak ada yang ngundang. luar biasa. Ya, luar biasa. Keren. Jadi gini ya Bapak Ibu, perusahaan ini begitu luar biasa. Kenapa? Dari 2 poin itu saja dengan toko online biasa sudah beda sangat jauh, bumi dan langit. 1, berani bergaransi produknya, money back guarantee, 100% digaransi. Berarti produknya tidak main-main, benar-benar produknya premium. Tapi dari 2 hal itu yang paling bikin saya nggak habis pikir, free ongkir sedunia itu. Plusnya mana ini? Makanya nih, Bapak Ibu, yang hari ini mau order produk kita urunan. Ya, nanti ada produk, siapa yang mau order, kita bareng-bareng order. Saya kepengen bulan ini mengkonsumsi produknya. Ada produk yang istimewa. Kalau Pak Kamilin saya tahu ordernya bakal apa. Saya tahu Pak Kamilin dari kemarin pengen produk yang itu. Saya paham. Ya udah, siannya dari laki-laki. Kalau Ustaz, ya tahu lah. Iya. Jadi saya kepengen hari ini nanti ya yang pengen order produknya bareng-bareng. Gak apa-apa sebotol nggak masalah. Murah kok. Yang produk khusus kopinya juga keren, kopinya organik ya. Terus utama Pak Kamilin produk apa Pak namanya Pak? Yang buat stamina men itu. Saya juga mau order itu nanti juga sama. Pak Sipar mau order Pak? Ya nanti order ya. Jadi ada 6 itu apa namanya? 6 item yang free ongkir dunia. Nah, jadi 2 minggu lagi kan nyampe.
Amerika bukan. Jadi ada 3 warehouse yang sudah 4 sekarang. Pertama di Kanada, kedua di Filipina, ketiga di Jerman, satu lagi di Uzbekistan. Mungkin bisa sekarang ya bukan mungkin nggak, kalau ini malah dari Jerman. Indonesia dikirim dari Jerman. Dari Jerman. Yeah. 2 minggu sampai. Dan itu yang bikin ya ada semua. Pokoknya semua produk kesehatan ada semua. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya fokus teman-teman, karena ini yang hampir 90% mitra, kita langsung ke sesi tanya jawab. Apa kesulitan di lapangan aja? Sepakat nggak, Bapak Ibu? Ya, jadi kita lebih ke ini aja, kita ke konsultasi aja, tanya jawab aja langsung. Apa kesulitan di lapangan? Ya, karena kemarin gini, ada pertanyaan, kenapa sih kok harus banyak yang keberatan dengan membayar yang 170.000? Karena dia tidak paham, dia biasa ikut MLM. Begitu suruh bisnis yang beneran, ya dia berpikirnya 170.000 itu beban. Padahal 170.000 kalau seorang pebisnis itu biaya operasional terlalu kecil, betul nggak? Yang biasa buka toko, biasa buka lapak, biasa buka kios, biaya operasional 170.000 itu murah banget. Hanya bayar listrik. Listrik aja nggak boleh, Pak. Saya listrik itu di kafe itu sebulannya minimum 700, itu yang sebelah sini. Kan ada kafe, setiap bulan minimum 700. Itu biaya listrik ketok loh. Belum kebersihan, belum harian, belum wifi. Wifi-nya 400 juga di sana. Ini sebelahnya. Itu kan kafe anak saya juga. Jadi sebulan itu 170.000 itu untuk bicara bisnis terlalu murah sebenarnya. Cuma kalau mindset sales, itu jadi beban. Bapak dari mana? Wih, keren, Cilacap pun mundi. Di Adipala. Oh, dekat wisata Adipala. Apa nah? Bukan. Serandil. Dekat Serandil gitu. Kalau Bunda? Bunda dari mana, Bunda? Banyumas itu? Oh, Dawuan. Selamat datang. Baru pertama kali ya Bunda ke sini ya? Baru pertama kali. Nah, dulu pernah ikut sebuah perusahaan MLM, CNI, MB atau apa pernah? Wih, keren. Berarti zaman saya masih orok berarti. Kalau dengan Pak Sinten nggih? Daud Suyono. Panggilnya pun Pak Daud. Wih, Bapak sudah bercanda, ternyata keren. Pantesan awet muda. Usia Bapak berapa sekarang, Pak? Ya, Usia Bapak berapa sekarang? baru 7, badannya 7. Wah, mantap. Aplaus dong buat beliau. 7. Keren. Masih semangat. Saya harus belajar dari Bapak nih, biar semangat terus. Bunda, tolong ambilin minum, Bunda. Oh, udah, nih. Keren. Semangat. Apalagi merdeka ini, Pak. Merdeka. Waduh. Mantap. Wah, keren. Pak Daud memang keren. Ini harus saya banyak belajar dari beliau ini nanti nih. Semangatnya itu loh, Pak. 77 semangatnya masih luar biasa. Jarang. Wah, keren. Jadi. Tapi semangatnya harus saya akui luar biasa, Pak. Naik motor. Oh, pakai motor. Wow. Di mana? Dari Adipala naik motor, Pak, ke Sokaraja. Masih kuat ya. Wow, keren. Saya kalah. Aplaus dong buat Pak Daud. Mantap, luar biasa. Keren. Semangat ya, Pak. Semoga 1 tahun ke depan ya Bapak kesini sudah naik mobil. Amin. Kita doain. Ya teman-teman, doain. Wih, keren. Nih, khusus yang muda-muda nih ya. Ini jangan
Jangan sampai kalah semangat sama beliau. Usia beliau 77, semangatnya masih seperti ini. Saya jadi malu. Kalah semangat sama beliau. Mohon izin, bukan mengguring ya, senior. Beliau masih senior di MLM dulu. Pernah ikut MLM apa dulu? Anu Pak De. Dulu CNI atau apa dulu? MB? CNI. Waduh, berarti seniornya saya beliau ini. Keren. Dan semangatnya itu luar biasa. Bismillah. Ini kita bisnis beda dengan CNI Pak. Ini yang nanti saya ceritakan ini, peluang bisnisnya ini sudah seperti pesawat tempur Pak, kalau dikerjakan. Karena gini Pak, mentor saya dalam 3 bulan sudah sampai prestasi ini Pak, sampai ke prestasi ini Pak. Ini 3 bulan sudah diamond. Diamond itu dapat 2% omset dunia Pak. Beda dengan bisnis-bisnis tradisional MM zaman jadul. Kita kerja berpuluh tahun paling menghasilkan 10 juta gitu. Kalau ini dengan hanya 3 bulan, ini beliau ini udah ratusan juta. Ya kalau beliau dalam 1 tahun, wah ngeri. Ini beliau ini dalam 1 tahun di atas 1 miliar Pak. Makanya nanti saya bilang 1 tahun depan, Agustus tahun 2025, Pak Daud benar-benar merdeka. Merdeka secara ekonomi. Karena saat ini Pak, Indonesia baru dimerdekakan politiknya Pak. Ekonominya masih digondeli Pak, belum merdeka. Monggo Bu. Jadi bagaimana dalam 1 tahun ke depan, ya, kita yang hadir di sini benar-benar merdeka secara ya ekonomi. Kenapa saya bilang gitu? Sudah ada contohnya Pak. Beliau ngerjain ini 4 bulan merdeka secara ekonomi. Beliau saat ini per bulan sudah di atas 100 juta. Ini juga sama nih, Dr. Sugeng Riyadi. Ini beliau juga sama. Dalam 1 tahun, 3 bulan nih. Ini beliau 3 bulan sudah punya penghasilan ratusan juta. Dalam 3 bulan ini. Beliau itu seorang dokter spesialis bedah. Ya. Bedah, ya sesar bagian itu. Beliau sudah dia hampir tiap kali bedelin perut beliau nih. Ini beliau sibuknya kayak apa? Super sibuk, tapi masih sempat mengerjakan di sini. Kenapa? Pertanyaan gitu. Seorang dokter sibuknya luar biasa, ya, secara ekonomi juga mapan, tapi masih mau mengerjakan lab good. Bahkan di beliau ini adalah orang pertama yang memasukkan lab good ke Indonesia. Jadi yang memasukkan lab good ke Indonesia bukan sembarangan orang. Seorang dokter spesialis bedah punya klinik. Dan juga beliau seorang dosen di Universitas Kedokteran juga. Sehingga beliau ini saat ini, nah ini yang pengen saya sampaikan ke teman-teman. Kemarin pada saat saya ketemu dengan beliau itu punya misi yang luar biasa. Kalau sekedar masalah ekonomi, beliau cukup. Tapi ada sebuah misi yang luar biasa. Bagaimana hidupnya ya bisa memberi peluang hidup kepada orang lain. Bagaimana hidupnya ini bisa memberikan harapan hidup ke orang lain. Bukan hanya masalah kesehatannya saja beliau bisa memberikan yang tadinya sakit ya jadi hidup, bukan itu aja. Tapi secara ekonomi bagaimana beliau punya prinsip memberikan manfaat sebanyak-banyaknya ke orang lain. Ini yang alhamdulillah saya harus berguru sama beliau, saya juga harus mengadopsi beliau, menduplikasi beliau. Kalau sekedar untuk makan nun sewu, ini saya ada saung. Saya punya pabrik air minum di Banjarnegara. Kalau toko ya saya masih kemarin ya Pak Hasan juga sudah ke toko saya. Kalau perusahaan di Bandung saya juga masih ada, perusahaan IT juga saya masih ada. Jadi kalau masalah hanya sekedar untuk makan diri sendiri keluarga, insya Allah Allah sudah cukupkan. Tapi hidup ini tidak ada artinya kalau masih hanya mikirin diri. Bukan hidup yang sesungguhnya. Hidup itu kalau bisa memberikan harapan hidup ke banyak orang, itu baru hidup. Hidup yang sejati itu apa Bapak Ibu?
bisa memberikan harapan hidup ke banyak orang. Ini baru hidup yang benar. Ya, jadi saya Dr. Sugeng ini juga sama. Beliau ini juga pengusaha. Beliau juga punya perkebunan juga ada, punya usaha juga ada, punya toko online di beberapa marketplace juga beliau ada. Tapi apa? Beliau mau mengerjakan bisnis networking karena satu-satunya bisnis yang bisa memberikan harapan hidup, harapan penghidupannya lebih baik kepada orang lain hanya di dunia networking. Cuma nih di masyarakat kita sering ternodai adanya MLM bodong. Betul. MLM yang skema Ponzi. Yang secara syariat sebenarnya hampir 90% ulama ya, di Timur Tengah juga mengharamkannya. Ya, udah kalau 90% mengharamkan. Kalau skemanya Ponzi, ya ada yang tahu skema Ponzi? Yang bina kanan bina kiri itu loh. Ada yang pernah ikut MLM atau jadi korban MLM? Ada yang pernah jadi korban? Atau merasa dikorbankan? Banyak? Banyak, tapi nggak mau ngaku. Banyak korban MLM, apalagi yang skemanya skema Ponzi dan udah gitu dibumbui dengan money game. Wah ini, ada yang pernah jadi korban money game? Yang naruh duit dapat duit, duduk manis, diduduk diam dapat duit ada? Ya karena masyarakat kita banyak kan senangnya begitu, duduk diam dapat uang. Ya kan, nanti sebulan dapat sekian persen, sebulan dapat sekian persen. Satu, jelas itu melanggar syariat. Karena apa? Ada riba di antara kita, betul nggak? Jadi ada beberapa muamalah yang dimana itu ya pasti ada ribanya, horornya, maisir, jahalah, zroror. Ada yang tahu nggak? Halo? Ya, cuma biasa di masyarakat kita nggak paham. Yang penting menghasilkan, betul? Orang kata menghasilkan sebulan cuma 2 bulan, 3 bulan dibawa kabur. Betul? Ya, naruh duit ya 100 juta, dapat 10 juta. Kira-kira pamer nggak sama tetangga? Ini aku dapat 10 juta nih. Terus apa? Sawah, rumah diganti-gantikan semua biasanya. Jual semua. Taruh lagi setor lagi 200 juta, 300 juta. Ya kan? Bahkan ada yang sampai miliaran ada. Dan hari ini masih. Dan yang hari ini ada leader juga yang masih tergoyahkan. Kesana juga masih ada nih, leader saya kayaknya ada nih. Karena apa? Tergiur ya kenikmatan sesaat. Ya, kalau bahasa kasarnya itu ya jadi itunya apa namanya MLM. Ya, sebenarnya gini, MLM yang bener ada banyak, MLM yang bener. Cuma kadung masyarakat kita sudah ya belajarnya, mendengarnya dari MLM yang negatif, atau banyak belajar dari orang yang negatif, banyak belajar dari orang yang gagal. Contoh, di pasar yang bangkrut dengan yang sukses, banyak yang bangkrut, banyak yang sukses. Jujur aja nih, saya di pasar itu 25 tahun. Banyak yang gagal ini atau yang sukses di pasar? Tapi ada yang trauma enggak? Ada yang istilahnya menjelek-jelek pasar enggak? Dan gini, bagi yang muslim nih, tempat terburuk, tempat paling buruk, tempat terjelek itu di mana? Di mana? Seburuk-buruk tempat di mana? Di pasar. Tapi kok pada betah nih pasar ya? Digoreti. Seburuk-buruk tempat itu di pasar. Sebaik-baik tempat di mana? Tapi kok pada doang masjid?
Lihat loh, seburuk-buruk tempat di pasar, sebaik-baik tempat di masjid. Tapi kenapa yang paling ramai di pasar? Kenapa? Setan yang lebih kuat. Betul ya, betul. Ya, jadi Bismillah lah. Intinya kita di sini Bismillah bareng-bareng belajar. Saya di sini bukan mau menggurui, bukan. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang sudah nih beliau sampaikan ini. Dari 3 ini, terus ini kemarin saya alhamdulillah ini sama Kak Sisil, terus ini saya ketemu ke nih Kak Lili, terus ini Kak Rita ini orangnya ini humble banget. Ini baik banget nih, yang dari Perancis kemarin ini. Kenapa ini tuh apply-nya ini? Kenapa ini baru silver, Dr. Sugeng sudah diamond, ini sudah diamond. Ayo. Jadi kalau MLM itu nggak bisa begini. Kan ada seneng yang di atas, betul nggak? Kan biasa kalau di MLM dulu kan di MLM di masyarakat kita kan, kalau mau gabung, wah kesenangan yang di atas gitu kan, betul kan? Nah ini kita bisa melihat nih, beliau ini apply-nya Dr. Sugeng, apply-nya Ko Jadi. Kenapa beliaunya masih silver, malah kalah sama saya aja gold. Ini loh yang dari Prancis udah gabung berapa ini? Udah berarti udah setahun ini. Kenapa dia masih silver? Yo, jadi di sini beda dengan MLM. Ya. Terus satu kabar gembira lagi nih. Kita punya saudara kita yang dari Rembang. Itu hari ini beliau di Taiwan. Gabung perusahaan ini baru 2 bulan. Hari ini sudah sampai dengan silver sama-sama ini. Keren kan? Namanya Mbak Kasmina. 2 bulan sekarang sudah sama dengan ini, sama Kak Rita yang di Prancis. Kitanya sudah silver. Keren apa keren? Jadi tidak ada istilah senang yang gabung dulu, nggak ada. Siapa yang bekerja lebih giat, ya, siapa yang bekerja lebih cerdas dan lebih kerja keras lebih cerdas, dia akan mendapatkan lebih banyak. Karena ini bukan MLM yang bina kanan bina kiri, beda jauh.